Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keberkahan dalam menjalani hidup ini untuk tetap terus istiqomah menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangan dan terus berusaha untuk belajar, dan juga selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Berkat adanya beliau memberikan jalan terang bagi kita semua umat untuk menjalani kehidupan ini dengan tauladan-tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan hari ini tertanggal 17 Maret 2021 bertepatan dengan hari Rabu. Hari ini sebagai aparatur sipil negara kita menggunakan pakaian Korpri tanggal 17 ya, sebagai ASN. Dan juga nanti saya akan menyambung pertemuan di kampus, ada kegiatan juga. Saya sudah menggunakan baju ini yang akan saya pakai ke kampus untuk kegiatan aktivitas yang lain. Baik, pada mata kuliah video promosi ini, kita akan memasuki materi perancangan iklan layanan masyarakat dari ide sampai skenario. Ya, jadi dari ide sampai skenario. Adapun materinya segera akan saya share. Baik, apakah terlihat dengan jelas slide-nya? Bisa dijawab, tolong. Apakah sudah full screen? wabarakatuh. Ya, Iya, Pak. Pak. Ya, ini saya coba naik. Apakah sudah pindah slide-nya? Pindah. Iya Pak, pindah-pindah. Baik, ya. Oke, ini hanya pemanis, fotonya hanya pemanis. Pernah salah satu waktu kita foto di studio, ada bersama Ardan sebelum potong rambut. Ya, rambutnya itu sampai hampir menyentuh pertengahan punggungnya. Ya, untuk materi pada hari ini, video promosi, yaitu tentang iklan layanan masyarakat. Ya. Dalam iklan layanan masyarakat itu, esensinya adalah menyampaikan pesan berupa informasi yang mendidik. Ya, tetapi bukan mempromosikan produk. Ya, produk bukan untuk kepentingan komersial untuk menjual barang, tetapi berupa penyampaian informasi yang mendidik. Itulah esensi dari iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ya bisa berupa poster, bisa berupa pamflet-pamflet, dan yang terkini sekarang ini sudah berupa animasi, film dan animasi. Dan dengan mudah bisa dibagikan melalui media sosial, berbagai platform media sosial untuk penyebar luasan informasi ini. Pesan yang disampaikan itu informasi yang mendidik. Ya, sebagai latar di situ ada tentang bagaimana hemat listrik, ya, bagaimana bijak memilih makanan, hidup sehat tanpa rokok, ya itu hal-hal yang sifatnya berupa arahan-arahan atau himbauan yang bersifat positif, bersifat membangun kesadaran. Nah, seperti itulah iklan layanan masyarakat. Nah, kalau untuk kita di videografi, ya, video promosi, ya, kita akan membuat hal seperti itu dari video pesan yang sifatnya komersial maupun non komersial. Ini non komersial berupa iklan layanan masyarakat. Ini definisi dari Ansen 2020. Iklan masyarakat pada umumnya dirancang untuk menyampaikan pesan berupa informasi yang mendidik, tapi bukan mempromosikan suatu produk. Kemudian, pesan singkat yang dihasilkan pada gambar, audio, atau video, lalu ditayangkan di papan iklan. Ya, papan iklan kalau berupa cetak, di stasiun radio kalau berupa audio, ya. Kemudian berupa audiovisual itu di televisi, ataupun sekarang ini sudah ada media-media melalui YouTube, ataupun berbagai aplikasi lain yang platform yang bisa menayangkan tayangan audiovisual. Ini salah satu di layar ini ada ilustrasinya berupa tentang
tentang COVID, tentang penyuluhan tentang COVID, kemudian bagaimana penularannya, kemudian bagaimana perilaku-perilaku protokol kesehatan yang perlu dilakukan pada masa pandemi ini. Nah, ada beberapa elemen-elemen yang biasanya digunakan menjadi materi dalam iklan dari masyarakat. Itu yang pertama misalnya tentang kesehatan. Tentang kesehatan ini pun bermacam-macam. Ada banyak jenisnya ya, kesehatan. Yang pertama ini secara umum berupa kesehatan itu melalui pemerintah ataupun lembaga kesehatan itu memang banyak memberikan ILM, memberikan pesan-pesan ya tentang kayak larangan narkoba lah, berhenti merokok, ya, bagaimana tentang pola hidup sehat dengan menjaga makanan yang berkualitas, menjaga makanan yang sehat. Ya, sampaikan juga ada istilah yang dari dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna, bagaimana kita bisa memaksimalkan hidup kita berkualitas dengan menjaga pola makan yang baik. Nah, dalam ILM kesehatan ini ada beberapa ya, contohnya yang sekarang yang paling fenomenal atau yang kita sama rasakan dan memang kita perlu mengatur langkah-langkah strategis apa yang kita lakukan pada masa pandemi ini. Nah, di sini iklan kesehatan ILM COVID banyak sekali bisa ditemui ya. Ya, baik itu dari radio maupun di televisi, di media sosial, di Facebook, di Twitter, di YouTube, dan berbagai macam itu selalu digalakkan tentang pentingnya menjaga kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Langkah-langkahnya seperti apa, ada tentang mengatur jarak, memakai masker, mencuci tangan, ya perilaku 3M, itu yang penting. Apalagi kalau sekarang sih mungkin juga menarik adalah sosialisasi yang pentingnya vaksin, ya tentang vaksin. Kalau saya pribadi sudah divaksin pada tanggal 9 Maret 2021, hari Selasa lalu, dan akan menjalani kembali vaksin pada tanggal 23 Maret 2021. Jadi selang 2 minggu. Jadi untuk orang yang usia di bawah 60 tahun, ya kalau saya kan baru 33 tahun, di usia yang ke 60 ke atas itu selang 1 bulan akan divaksin kembali. Jadi di bawah 60 itu setelah 2 minggu. Ya, kemarin itu kan populer dengan vaksin Sinovac. Ini juga menjadi tema-tema yang menarik yang dilakukan bagaimana penyuluhan membangun kesadaran masyarakat untuk mau divaksin. Ya kan banyak juga kelompok-kelompok masyarakat di daerah atau di tempat tertentu yang masih kekeh atau berkeras untuk berpikir vaksin itu mungkin akan memberikan efek samping yang seperti apa, nanti akan seperti apa. Banyak hal-hal yang dirasakan menjadi ancaman mungkin atau menjadi sesuatu yang penting atau tidak penting bagaimana untuk divaksin. Ini juga sudah ada ILM yang dibuat untuk kesadaran, membangun kesadaran vaksin di masyarakat. Kemudian juga yang sejak dulu sampai sekarang ya, narkoba ini persoalan yang tidak akan ada habisnya. Ya, terkadang juga kita melihat figur-figur artis-artis terjerat oleh narkoba. Nah, ini tidak akan hilang selama masih ada penjualnya, ada pengedarnya, ada penggunanya. Nah, ini selalu digalakkan bagaimana narkoba ini bisa mengancam keselamatan jiwa, memberikan ketergantungan. Nah, banyak hal narkoba ini juga menjadi pembahasan di forum-forum, di kajian-kajian ilmiah, ataupun di berbagai pertemuan-pertemuan menggalakkan untuk menjauhi narkoba. Karena ini bisa membuat ketagihan, bisa membuat ekonomi menjadi menjual segala hal yang dimiliki, segala harta yang dimiliki demi untuk menyambung ketergantungan dari narkoba ini. Ini bahaya sekali. Dan juga bukan hanya anak mahasiswa, anak sekolah pun juga kadang-kadang terjerat dengan narkoba ini karena pergaulan, karena perkumpulan dengan orang-orang yang punya kebiasaan buruk untuk mengkonsumsi narkoba, akhirnya ikut-ikutan. Dan ini selalu diberikan. Malah di sini ilustrasinya itu ada tulisan jutaan orang mati karena narkoba. Sekaranglah waktunya kita buka mata, bangkit dan lawan penyalahgunaan narkoba. Itu ilustrasinya anak SMA. Karena banyak juga mungkin sampai anak SD, sampai anak SMP, SMA sudah ada yang pernah dicekoki ataupun dijebak. Nah, kemudian karena itu lama-lama membuatkan ketergantungan, malah awalnya hanya coba-coba, malah menjadi pemakai penadah ataupun penjual. Nah, ini yang bahaya dan perlu digalakkan ILM
tentang membangun kesadaran untuk menjauhi narkoba ini. Kemudian setelah narkoba juga ada rokok. Nah, di sini manis sih, tapi sayang pembunuh. Ya, itu kata-kata yang bisa menyadarkan orang. Kendati menimbulkan dampak negatif, ya ini juga tidak sedikit masyarakat yang tidak mau berhenti merokok. Ya, kebiasaan merokok masih pro dan kontra. Bahkan ya ini memang itu arahannya bagaimana ditampilkan untuk menakuti orang. Untuk iklan-iklan rokok itu kan malah sampai lehernya yang bolong, ada paru-parunya yang rusak akibat rokok. Itu ya adalah salah satu langkah pemerintah untuk mengurangi dampak penggunaan rokok, pemakaian rokok, mengkonsumsi rokok. Malah kan ada juga yang berkembang adalah ketika perusahaan rokok itu ditutup, kan bagaimana nasib dengan para karyawan yang ratusan bahkan ribuan orang. Nah, hal seperti ini kan sebenarnya menjadi bagaimana langkah strategisnya yang bisa menjadi solusi ya, ketika rokok itu menjadi sumber penghasil negara, devisa negara, dengan itu diekspor, dikirim ke luar, dan orang-orang juga kita aktif mengkonsumsi. Ada juga malah istilah ya merokok tidak merokok kan pasti akan orang akan mati. Orang merokok pasti mati, tidak merokok juga mati. Lebih baik merokok sampai mati. Nah, itu juga mungkin istilah yang kurang bagus juga ya, karena kan secara ini dampaknya bisa menyerang paru-paru, dan dari segi kesehatan sudah jelas itu tidak dianjurkan. Kalau saya sendiri pengalaman pribadi ya waktu sekolah kan karena hubungan pertemanan ikut-ikut merokok gitu. Terus di kampus kuliah ya hanya kayak sih, tapi tidak ketergantung hanya ikut-ikutan. Kalau banyak yang merokok ikut-ikut juga satu batang. Tapi lama-lama akhirnya tidak sama sekali ya, karena mungkin waktu kuliah saya itu sangat terbatas oleh materi, naik sepeda ke kampus dan hampir tidak ada dana, per bulan hanya 300.000. Kalau habis 300.000, apalagi saya jurusan film, kita produksi film dan banyak ongkosnya, ya kalau tidak ada dananya ya nanti bulan depan lagi baru ada. Jadi bagaimana mau beli rokok untuk makan sehari-hari saja masih kurang. Jadi waktu itu kami kuliah ikut sama senior, kalau ada yang produksi bikin film kita ikut bantuin, ya lumayan lah, tidak pikirkan makanan lagi, karena kalau bantuin produksi sudah dapat nasi bungkus, sudah dapat ST, ya semacam itu. Oke, selanjutnya ya ILM tentang kesehatan juga tentang makanan juga yang bisa menjadi pokok perhatian diangkat untuk menjadi ILM. Itu makanan, ada yang makanan yang baik, yang sehat ya, yang sehat dan baik. Ini pun juga dalam ilmu agama ya, dalam agama Islam juga anjuran untuk makan yang halal dan baik, halalan thayyibah ya. Ya, karena kalau hal yang tidak baik ataupun sumbernya dari yang tidak baik itu bisa berpengaruh buruk bagi kesehatan. Kemudian ILM tentang kesehatan juga ada tentang penyakit menular. Ini juga ada tentang HIV ya. Ya, ini salah satu penyakit yang dari dulu sudah ada namun tidak hilang juga sampai sekarang. Ya, ini pentingnya menjaga pergaulan bebas, itu bisa disebabkan juga oleh pergaulan bebas ya. Penyebaran HIV ini, ataupun juga ada yang tidak sengaja karena mungkin memakai pakaian ataupun ya ada kendati makanan dan minuman, ini kadang-kadang salah satu faktor penularan penyakit, bisa menularnya. Kemudian tentang keamanan, ini ILM yang sangat berharga untuk kampanye keselamatan publik. Ini seperti keselamatan berkendara, mengenai pentingnya menggunakan sabuk pengaman, memakai helm, jangan menelpon sambil naik motor. Ya ini sering sekali saya jumpa juga di jalan-jalannya. Ya hebat sekali, saya pikir ini kemampuan otaknya ya, antara otak kanan dan otak kiri bisa dia gunakan ya. Otak kanannya itu untuk mengetik SMS-nya, otak kirinya untuk mengendalikan motornya. Tangan kanan pegang gas, tangan kiri chat. Saya pikir apa ini dia penting sekali. Mungkin pacarnya marah ini kalau terlambat dia balas chatnya. Ya, itu yang bahaya sekali sebenarnya, penting. Ini juga perlu diperhatikan para pengguna
ojek online atau para pengemudi ojek online itu kan memang handphonenya yang dia gunakan setiap saat. Kadang-kadang hampir tabrakan, hampir ditabrak, dan hal seperti itu sebenarnya bisa digunakan sebagai kampanye juga ILM dalam menjaga keselamatan berkendara. Itu juga banyak keselamatan berkendara juga mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Ya, banyak kan melanggar, sudah tahu masih tahu merah masih atau sudah kelihatan kuning baru merah masih digas juga, motornya masih dikebut juga. Nah, itu hal ini kalau tidak diperhatikan bisa mengancam keselamatan. Ada juga kadang tidak pakai helm. Ya. Ya, hal-hal seperti inilah yang sehari-hari kita lakukan namun penting untuk menjaga keselamatan kita. Oke, mungkin ada yang mencoba bergabung, saya coba cek kembali. Cuma ada 41 orang. Ya, kita lanjut lagi. Ini ada 12 yang bergabung. Baik, saya lanjut kembali karena ada lagi yang bergabung. Saya lanjut kembali materinya. Ya, mungkin nanti sesekali saya coba cek lagi. Ya, tadi tentang keselamatan, keamanan, keselamatan berkendara. Ya, kecelakaan itu banyak terjadi akibat kelalaian pengguna kendaraan. Ya, kadang-kadang tadi seperti saya sampaikan, menelpon, mengirim pesan sambil naik motor, ataupun biarpun naik mobil juga sambil menggunakan HP-nya, balas chat sambil bawa mobil, itu juga sesuatu perilaku yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Ataupun yang jelas-jelas ya terpengaruh di bawah alkohol, minum minuman keras, sampai tengah malam, sampai pagi, kemudian pulang ke rumahnya dalam keadaan mengantuk dan bisa menyebabkan kecelakaan ataupun sampai mengakibatkan korban jiwa. Hal tersebutlah menjadi penting diangkat menjadi sebuah iklan layanan masyarakat. Kemudian tentang lingkungan. Lingkungan juga ini menjadi suatu topik yang tidak akan habis karena tentang bagaimana perilaku-perilaku manusia terhadap alam sekitar. Ya, iklan dari masyarakat kiat mengemudi adalah kiat menggunakan hemat bahan bakar, menghemat air, pencegahan kebakaran, menanam pohon untuk penghijauan, global warming, dan sebagainya. Ya, kita mulai yang pertama itu ada global warming, pemanasan global. Ya, ini ada fenomena nyata yang berpengaruh bagi seluruh penduduk di dunia. Karena lapisan ozon semakin menipis, ya, kita bisa terdampak juga penyakit kulit, ya. Dan ini juga menjadi salah satu hal yang penting untuk kita mengurangi aktivitas-aktivitas yang bisa menyebabkan pemanasan global. Ya, ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat. Kemudian tentang hemat air. Hemat air ini misalnya kan kalau ada keran yang terbuka jangan sampai berlarut-larut terbuka terus. Kadang kan begini juga, ada rumah-rumah tertentu yang punya jam-jam khusus mengalir airnya, tetapi keran itu dibuka terus. Kan bayangannya nanti juga kalau airnya sudah jalan, mungkin akan terisi wadahnya. Tetapi kan itu ditinggal, tidak ada orang di rumah, airnya jalan terus. Nah, ini kan kadang-kadang terjadi seperti ini. Ataupun sudah tahu kalau airnya sudah jalan, wadahnya sudah penuh, dibiarkan terus-terus seperti itu. Ya, dibiarkan terus dan tidak segera ditutup kerannya. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi penggunaan air yang lebih berlebihan. Ya, perilaku hemat air sebenarnya itu penting, hemat air, hemat listrik, dan hal-hal yang bisa dimanfaatkan oleh banyak orang. Karena kalau kekurangan air itu juga menjadi masalah karena orang mau mandi, mencuci. Ya, masih ada permintaannya.
Ya, masih ada yang bergabung juga ini. Nampaknya muncul satu-satu. Ya, saya sempat mematikan dulu videonya karena ada gangguan teknis. Ya, tadi tentang global warming, selanjutnya hemat air, selanjutnya go green. Go green ini merupakan aktivitas untuk mengurangi aktivitas yang merugikan bumi. Ya, kendati bumi adalah satu-satunya planet yang bisa ditinggali manusia, tetapi pencemaran lingkungan itu juga salah satu. Tadi juga penggunaan plastik yang membuang sampah sembarangan, itu adalah perilaku-perilaku yang bisa membuat lingkungan tercemar dan go green ini penting untuk kita lakukan, pola hidup sehat ya, termasuk kan juga ada yang menggunakan alat-alat makan, alat sedotan ya, membawa tempat air minum yang memang sisa diisi ulang, tidak yang dipakai pakai buang, tetapi yang penggunaan alat-alat yang bisa digunakan secara terus-menerus, bisa di recycle atau dicuci kembali, kemudian digunakan lagi. Ya, oke. Kalau untuk pengantar tema-tema ILM, ya tema-tema ILM seperti itu. Selanjutnya kita akan melangkah ke pembahasan tentang perancangan skenario, Oke, sejauh ini ada yang ingin ditanyakan dulu seputar ILM seperti apa? Silakan ditanyakan seputar tema-tema ILM. Mungkin ada tema yang lain juga yang menarik diangkat untuk menjadi bagian dari ILM. Ya, silakan direspon. Mungkin ada hal-hal yang berkaitan dengan ILM, tema-tema yang menarik. Kalau yang paling terkini ya, tentang penyuluhan kesehatan itu tentang vaksin sih sebenarnya. Karena masih ada kelompok-kelompok yang merasa akan ada dampak yang negatif ketika penggunaan vaksin. Cuma kalau kami sendiri atau saya sendiri saya pribadi merasa bersyukur juga kalau bisa divaksin karena itu juga terbatas, ada kelompok-kelompok tertentu yang bisa mendapatkan atau kesempatan, kalau kesempatannya kita bisa divaksin ya. Kalau secara penggunaan sih hanya memang ada sedikit nyeri, ngilu-ngilu karena di vaksin di sebelah sini itu ada sedikit ngilu terasa sampai malam, tapi setelah itu sudah tidak lagi. Ya, baik, ada yang mau ditanyakan kah sebelum kita masuk ke penulisan skenario? Penulisan skenario. Sekarang pukul 9.49. Mungkin saya coba menampilkan ada salah satu video ya yang pernah kita bikin di kampus. Ini sebenarnya juga film pendek, cuma bisa dihubungkan dengan ya ada filmnya, bisa kita coba nonton dulu. Masih ada yang bergabung.
Ini salah satu sempat kita buat film pendek di kampus. Artinya kita akan membuat ILM ini dalam pendekatan film pendek. Bisa kita gunakan. Ini tugasnya tolong diselesaikan, karena nanti bisa diupload melalui Google Form yang saya sediakan lewat WhatsApp group. Ya, kalau ada pertanyaan tolong infokan di grup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor yang Anda tuju tidak menjawab. Silakan tinggalkan pesan. Baik, tadi bagaimanakah yang ditampilkan kedengaran dengan baik suaranya tadi? Bagaimana tadi yang ditampilkan? Disaksikan videonya tadi? Ya, Pak. Hah? Itu sengaja saya buka di Premiere. Ya, sengaja buka di Premiere biar resolusinya saya turunkan. Saya jadikan 1/4. Tadi di projectnya langsung saya buka. Jadi kita nanti buat ILM ini dengan pendekatan film. Nah, sekarang saya coba menampilkan bagaimana pembuatan skenario-nya. Ya, akan saya share lagi skenario pembuatan film pendek. Ini salah satu contoh. Ini sudah ada filmnya, film yang dibuat oleh orang. Cuma saya tampilkan seperti apa pembuatan skenario-nya. Ya, seperti apa pembuatan skenario-nya.
Untuk hal-hal apa yang perlu diperhatikan, ya ini hampir sama dengan materi yang telah digunakan pada perancangan proposal PKM GFK. Ya, yang pertama, ini dari mana datangnya ide, ya. Ini salah satu contoh yang ditampilkan di sini tentang pengalaman langsung dampak dari pandemi COVID-19. Itu datang idenya dari pengalaman yang dirasakan langsung dari pandemi COVID-19. Kemudian temanya tentang penerapan protokol, ya artinya protokol kesehatan. Mungkin kalau singkatnya, ini protokol kesehatan ya, di masa pandemi. Kemudian ini saya coba cari kasih judul, itu Cintaku Social Distancing. Biasanya kan long distance, ini social distancing. Ada premisnya perjuangan Karyo mengajak jalan pacarnya di masa pandemi COVID-19 dan harus menerapkan social distancing. Akibatnya tidak bisa berboncengan motor bersama dan menjaga jarak saat makan. Karyo tetap berusaha menunjukkan sisi romantis dirinya kepada sang pacar. Kemudian sinopsisnya, ya ini suatu sore saat bermain gitar di pekarangan rumah, Karyo merasa rindu ingin bertemu pacarnya. Namun karena masa pandemi, Karyo akan tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Perjuangan antara menjaga kesehatan dan kerinduan akan pujaan hati menjadi sama pentingnya. Mereka kemudian pergi dan makan bersama di sebuah warung makan langganan. Rasa berbunga-bunga dirasakan Karyo saat pergi dengan pacarnya, meski menggunakan kendaraan masing-masing. Saat makan di warung, sifat manja Karyo tiba-tiba muncul dan meminta untuk disuapi makanan langsung ke mulutnya. Apesnya, Karyo tidak bisa disuapi pacarnya karena terhalang social distancing. Nah, ini sinopsisnya. Ya. Kemudian ada elemen-elemen penting untuk penulisan skenario ya. Ada scene, ada keterangan-keterangan. Ini sudah ada di materi yang pernah saya bagikan. Akan saya coba jelaskan kembali di PowerPoint. Ya, ada PowerPoint-nya. Coba kita tampilkan penulisan skenario. Ada ini ya, tentang penulisan skenario. Tadi kan datangnya ide, kemudian menyusun ide, ya ada premisnya seperti apa. Tadi sudah ada premis. Unsur premis itu ada melibatkan karakter, tujuan, halangan, resolusi. Kemudian kandungan isi premis itu ada karakternya, ada tindakannya dan situasi. Ya, kemudian ya kita langsung saja ke ini contoh sinopsis seperti ini. Ya, kita gambarkan ceritanya seperti apa. Secara garis besar sudah bisa kelihatan melalui sinopsis. Ya, ini contohnya juga ada tentang koin. Nah, kemudian kita lanjut ke penulisan skenario-nya. Nah, untuk format penulisan skenario ini ada beberapa elemen-elemen yang perlu diperhatikan. Ada scene heading, action, karakter, dialog, parenthetical action, dan transition. Ya, di sini scene itu ya adegan di satu tempat, satu waktu. Ya, kalau dia pindah tempat itu sudah berbeda scene. Tetapi misalnya juga ada hal yang sama. Misalnya dalam satu scene yang sama, tetapi sudah beda waktu itu juga sudah pergantian scene. Misalnya kita syutingnya di tempat yang sama di kamar, tetapi kemudian ceritanya sudah beberapa hari kemudian, itu juga sudah ganti scene. Ada keterangan-keterangan di scene heading itu tentang interior, eksterior. Interior itu di dalam ruangan, eksterior itu di luar ruangan. Ada juga keterangan tempat, ada sub tempat. Kemudian ada keterangan waktunya, bisa pagi, siang, sore, malam. Untuk penulisan scene heading ini ditaruh bagian atas, sebelah kiri dan di bold itu scene 1, eksterior, rumah, ada tempat dan sub tempat. Misalnya rumah Indra, garasi siang. Kemudian scene 2 ini interior, dalam rumah kos, kamar Ani, pagi. Ya, seperti itu. Kemudian ada action atau deskripsi visual. Jadi setelah kita menuliskan tadi scene heading, setelah menuliskan ini, scene-nya, kita beralih ke menuliskan apa yang terjadi pada adegan itu. Itu menjelaskan kondisi keadaan yang terjadi pada sebuah adegan. Ya, kita jelaskan. Jadi pemain bisa memahami apa yang harus dia kerjakan sebelum itu di action. Sebelum dia masuk ke dialog, ada hal-hal yang dilakukan atau apa yang dilakukan sebelum dia berdialog. Action, deskripsi visual. Kemudian ada karakter. Penulisan karakter ini huruf besar ditempatkan di tengah. Ini karakter adalah orang yang menjadi pemain dalam film. Kemudian ada dialog atau percakapan. Dialog atau percakapan ini penting juga
tuliskan dengan bold, ditaruh di tengah. Kemudian ini ada voice over atau VO. Kalau ada VO ya ditulis seperti ini. Itu suara dalam hati. Ya. Kemudian ada parenthetical. Parenthetical ini dituliskan secara italic di tengah, bold, courier new, dan memberikan keterangan apa yang sedang dilakukan oleh pemain saat dia berdialog. Ya. Kemudian ada transition. Transition ini peralihan gambar. Jadi sebelum pindah ke scene berikutnya ada ditempatkan sebelah kanan. Ini keterangan untuk perpindahan gambar. Ini misalnya wipe, ada dissolve, ada cut to. Kalau wipe itu kayak menyapu, dissolve itu perlahan-lahan berubah menjadi gambar berikutnya, kemudian ada cut to, langsung cut saja ke tempat, ke scene yang berikutnya. Kemudian contohnya seperti ini. Ya. Ada dialognya. Nah, untuk teknisnya ini ada bisa saya tampilkan lebih jelasnya. Ini satu contoh tadi dari sinopsis ini. Dari tema, dari ide, tema, judul, premis, kemudian menjadi sinopsis, ya. Sudah saya baca tadi seperti itu. Nah, kemudian untuk penulisannya, ya tadi ini scene 1 eksterior, rumah Karyo, halaman. Ini halaman maksud halaman rumah. Misalnya halaman rumahnya ya, halaman rumah. Dan kejadiannya pagi. Karyo sedang berjemur dan bermain gitar di depan rumah. Ini dari deskripsi visual. Ini adalah deskripsi visual. Deskripsi visual. Ya, ini adalah deskripsi visual yang menjelaskan apa yang dilakukan oleh pemain pada saat adegan dimulai. Ya, di sini sudah ada namanya, yang nama pemain. Ya, enaknya berangkat kerja, sekalian ngapalin pacarku, kangen ini sudah lama tidak ketemu. Ini ada keterangan di tengah ini sambil masih memangku gitar dan senyum-senyum. Karena tadi di sini bermain gitar, ya. Jadi sebelum adegan dimulai dia bermain gitar. Dan ketika ada dialog dia mengatakan dialognya yang pada bagian ini di tengah, ya seperti itu. Kemudian untuk beralih ke scene berikutnya kita tuliskan cut to scene kedua. Nah, tadi masih eksterior, sekarang ini eksterior juga, ya masih tempat yang sudah berbeda tempat. Eksterior rumah Karyo, pagar depan rumah. Tadi kan ini di halaman rumah, ini bergeser lagi di tempat yang lain, tapi masih di rumah Karyo, itu pagar depan rumah. Kenapa harus ada tempat dan subbab, tempat dan subtempat? Ini rumah Karyo pagar. Sama tadi rumah Karyo tapi di halaman. Jadi untuk memberikan informasi kepada pemain ataupun kepada kerabat kerja atau kru sudah mengetahui di mana lokasi pengambilan gambar. Tetap tadi masih suasananya masih pagi juga, ya seperti itu. Kemudian ada dialognya lagi, dia mengatakan ini sesuai anjuran pemerintah social distancing itu sambil ya dia ada deskripsi visual. Karyo menyiapkan tali rafia dan mengukur panjang 2 meter, panjang 2 meter untuk menjaga jarak dengan pacar saat bertemu nanti. Ya, kemudian scene ketiga. Karyo telah bersiap di motornya lengkap dengan masker, segera memasang kancing helm dan segera melaju. Di sela perjalanan nampak pacar Karyo lengkap dengan helm plus masker. Keduanya sedang menempuh perjalanan dan ditunjukkan seolah mereka sedang berboncengan. Pengambilan gambar luas ditampilkan Karyo dan pacarnya menggunakan kendaraan yang berbeda. Karyo menarik sepeda pacarnya menggunakan tali rapia yang disiapkan sebelumnya untuk menjaga jarak. Nah, kemudian karena ada informasi grafis, ya ada tulisan, ya ini saya tuliskan seperti pesan iklan. Daripada seperti ini, lebih baik menahan diri dulu. Karena kan ini tadi kayak ribet gitu, kayak caranya dia harus menjaga jarak, naik motor yang berbeda, menggunakan kendaraan yang berbeda, dan pada gambar itu dia tarik menggunakan tali rapia. Nah, kemudian daripada seperti ini, lebih baik menahan diri dulu untuk tidak bertemu keluar rumah hanya untuk suatu hal yang sangat penting, kecuali untuk hal yang sangat penting. Kesadaran kita adalah kunci utama keselamatan bersama. Ini ada yang produksi filmnya dari Sukoharjo, ada hashtagnya Sukoharjo Bersatu Lawan COVID-19. Kemudian scene keempat, ini sudah di lokasinya eksterior juga di jalan raya. Dan ada keterangan tempat warung soto ayam siang. Tadi kan ada pasti peralihan waktu dari pagi ke siang. Jadi secara logis ini dari pagi ke siang itu sudah logis. Kemudian di sini kalau tidak ada dialog atau percakapan cukup dengan menuliskan deskripsi visualnya. Kalau tidak ada dialog,
Ya, kalau tidak dialog bisa ditulis seperti ini. Karyo dan pacarnya telah tiba di warung langganan mereka. Keduanya berjalan bersama memasuki warung soto ayam. Terlihat mereka berjalan sambil mengatur jarak. Pacarnya berada di depan dan Karyo mengikuti di belakangnya. Nah, ini karena tidak ada dialog, hanya aktivitas saja, hanya action, adegan saja, yang bisa ditulis seperti ini. Kemudian beralih ke scene kelima. Scene kelima, scene 5, interior, warung soto ayam, siang. Ini sudah di dalam warung, karena interiornya warung. Nah, kalau tidak ada di sub tempat, tidak perlu dituliskan ya. Tapi kalau perlu dituliskan sub tempat, itu ditambahkan lagi di sini. Misalnya warung soto ayam, misalnya di dapur, misalnya di wastafelnya atau di kamar mandinya atau di bagian apanya dari warung tersebut sebagai subtempat. Nah, ini suasana di dalam warung soto sepi pengunjung. Daftar harga menu yang ditawarkan tertera pada dinding warung. Pemilik warung nampak siap melayani pembeli dengan tetap menggunakan masker. Nah, di sini ada dialognya. Karyo, adik mau pesan makan apa? Nah, sambil menurunkan masker agar leluasa berbicara. Jadi visualnya itu dia menurunkan maskernya sambil berbicara. Kemudian pacarnya, saya pesan nasi sayur sop sama teh hangat. Udah itu aja. Nah, sambil melihat daftar menu yang tertera di dinding. Nah, Karyo, Bu minta sop ayam 2, teh hangat 2. Nah, sambil memesan, ini ada gesturnya juga, parenthetical action istilahnya, memesan langsung ke pemilik warung dari tempat duduknya. Nah, kemudian ada deskripsi visualnya lagi. Pacar Karyo menikmati santapan sop ayam, sementara itu Karyo menatap penuh cinta pacarnya. Kemudian Karyo, bagaimana Dek? Sopnya mantap kan? Ya, ini dialog lagi, ada lagi sambil tersenyum dan merasa bangga, karena bangga sudah mengajak makan di luar pacarnya. Ya, ini situasi COVID juga ya. Kemudian pacar Karno, enak dong, apalagi makannya sama kamu. Ini mencoba menggoda Karyo. Kemudian Karyo juga tertawa lepas, ya mau dong aku disuapin. Nah, ini Karyo tertawa lepas dan mencoba menggoda balik pacarnya. Kemudian pacar Karyo, sini dong, ini loh. Sambil ini mengangkat sendok untuk menyuapi pacarnya. Mengambil sendok penuh sop ayam dan mengarahkan ke arah Karyo untuk disuapi. Kemudian Karyo sambil membuka, ini ada dialognya, dia membuka kedengaran suaranya A. Kemudian membuka mulut lebar-lebar dan bersiap menerima suapan dari pacarnya. Nah, di sini Karyo berusaha menerima suapan dari sendok yang diberikan pacarnya. Pada gambar luas kemudian ditunjukkan mereka terhalang jarak dan sangat kesulitan menerima dan memberi dan menerima suapan. Nah, di sini muncul iklannya karena sebagai ending bahwa social distancing, menjaga jarak demi mencegah penyebaran virus corona. Fade to black ini artinya gelap, gambar dari terang ke gelap sebagai bagian sebagai ending cerita. Nah, untuk gambarannya tadi ini yang saya capture. Scene 1 eksterior rumah Karyo halaman, ini ada gambarnya kurang lebih seperti ini. Biasanya digambarkan kalau untuk perencanaan ini masuk ke storyboard. Jadi ada nanti storyboard yang dibuat kalau ketika ingin membuat film iklan, film ILM ya seperti ini anunya, visual yang sudah selesai jadi videonya. Scene 1 eksterior di luar dia main gitar. Kemudian ada scene kedua, ini eksterior rumah Karyo, pagar depan rumah pagi ya seperti ini juga. Dia mengukur tali rapia yang sepanjang 2 meter. Kemudian ini scene 3, eksterior jalan raya pagi. Di jalanan ini situasinya. Kemudian scene 4, eksterior jalan raya warung soto ayam ya. Sudah ada warung sotonya di situ. Tapi karena hanya deskripsi visual apa yang dilakukan di situ di seputaran depan warung sotonya, belum ada adegan di dalam warung. Jadi yang ditampilkan hanya deskripsi visual. Kemudian scene kelima, di sini ada Karyo sudah membuka maskernya dan memesan makanan, ada menunya. Kemudian ada pacarnya di sini, mencoba membuka mulutnya, minta disuapin. Ya, mencoba untuk bermanja-manja dengan pacarnya, aku disuapin, sini dong, ini pacarnya membuka. Kemudian ternyata di endingnya ditunjukkan kalau mereka terjalan jarak yang cukup menyulitkan, tidak bisa sampai sendoknya. Ini juga sebagai iklan ILM untuk kesadaran menjaga jarak pada masa pandemi COVID-19 ini. Ya. Ini gambarannya. Jadi apa yang kita buat menjadi naskah itu menjadi sesuatu yang luar biasa ketika itu bisa diproduksi menjadi sebuah karya audiovisual, karya film pendek. Dan seperti itu juga yang akan kalian kerjakan pada proyek selanjutnya di mata kuliah video promosi. Kita akan membuat film iklan ILM. Tadi tema-temanya bisa berdasarkan dari tema-tema yang tadi yang bisa kita pilih. Namun ini akan menjadi latihan, semuanya akan membuat naskah, akan dipilih juga berdasarkan tim yang mana akan diproduksi menjadi film iklan. Nah, naskahnya seperti ini. Jadi untuk penjelasannya, untuk penulisan ini di bold ya, di bold dialognya. Jadi kita tahu seperti apa
dialognya itu dari membedakan ini. Sudah kelihatan kalau di bold, ada namanya di seperti ini. Dan untuk yang menjadi lazimnya penulisan skenario itu menggunakan huruf Courier New. Ini bisa kita cek, Courier New. Fontnya Courier New ya, Courier New. Ya, itu menggunakan Courier New. Boleh 12 atau 11. 11 juga sudah cukup karena sudah lumayan besar tulisannya. Kalau kita pakai Times New Roman itu fontnya 12 yang standar. Cuma kalau untuk penulisan skenario itu ciri khasnya adalah menggunakan font yang mesin ketik. Ini font seperti mesin ketik, ditempatkan di sesuai dengan pengaturan tempatnya, ada rata kiri, ada rata tengah, ada rata kanan. Ya, kalau untuk transisinya ini rata kanan, cut ke scene berikutnya. Baik, ada yang mau bertanya? Silakan tentang skenario, karena kalian akan melatih diri untuk memikirkan film iklan YLM yang untuk persiapannya dimulai dengan penulisan skenario. Saya, Ya. Pak. Silakan Inas Fahira. Pak, kalau penulisan untuk yang inner voice itu dikasih bagaimana, Pak? Kayak misalkan dia bicara dalam hati. Yang di luar video lah. Di luar Ya. dari dialog, kayak monolognya, Pak. Bagaimana itu ditulis? Ya. Dinas. Ini ada tulisan tambahkan VO. Ini sudah kelihatan VO. VO itu voice over. Iya, voice Dialog over. dalam hati. Kelihatan slide-nya? Iya, Pak, ya. Ini dialog voice over pemain yang diucapkan dalam hati. Bisa juga VO dari narator yang menceritakan cerita. Pada suatu hari ada seekor unta di sana yang berjalan di gurun pasir dan sebagainya. Itu memberikan sebagai sudut pandang pencerita dari film. Itu bisa dituliskan VO di sini. Tuliskan Berarti VO. dikasih dalam kurung saja, Di, Pak. VO gitu. Biar tidak Ji. Tapi ada VO di atas ini. Ini contoh lihat slide tuh. Iya, Pak. Ada slide-nya nih. VO Yuyun atau VO narator. Ya, kasihkan keterangan. Iya, Pak. Ya, jelas ya? Ya, terima kasih, Pak. Baik. Oke, yang lain ada yang mau bertanya? Kita sebagai sutradara penulis naskah ya ini akan, makanya saya bilang ini di video promosi ini langkah awalnya kemarin membuat skenario dari tugas GFK-nya itu ini sudah mudah karena sudah ada dasarnya dari situ. Kita lanjutkan untuk produksi sendiri, memproduksi film iklan yang kita buat. Jadi memang pendekatan film yang kita gunakan ada kaidah-kaidah sinematografi, ya kaidah-kaidah teknis editing yang kita akan terapkan dalam menghasilkan karya kita. Baik, ada yang mau bertanya lagi? Kalau tidak ada bertanya, saya akan putar filmnya tadi, naskahnya. Ada filmnya? Ya, saya akan putar filmnya untuk melihat seperti apa visual film yang sebenarnya dari naskah yang telah ditampilkan ini. Dari naskah ini akan saya tampilkan seperti apa filmnya yang akan kita saksikan bersama. Nah, ini saya buka saja Premiere Pro biar lebih ringan diputar, bisa diatur resolusinya. Project. Ini ada filmnya ya. Suara dari filmnya kedengaran jelas kah tadi? Seperti tadi saya tampilkan visualnya. Kedengaran jelas ya? Halo? Kalau yang seperti tadi. Ini coba saya putar. Nanti tolong diinfokan kalau tidak jelas suaranya, bisa saya ulang lagi. Ya, silakan dinonton filmnya. Ya, sebentar ya, untuk bagian itunya saja saya akan ambil. Ini terlalu panjang kalau ini.
Oke, sedikit saya coba tampilkan bahwa tadi kan ada istilah transisi. Transisi itu juga bisa di dalam editing. Transisi itu ada banyak yang bisa kita gunakan. Ya, banyak sebenarnya jenis-jenis transisi. Cuma kalau langsung dia cut to, kita di efek di sini ada transisi. Ya, di sini ada transisi seperti ini bisa kita gunakan untuk perpindahan gambar. Kalau yang paling standar untuk film itu ini, dissolve ya. Ada deep to black, ada cross dissolve. Ini yang standar. Ini standar yang digunakan untuk kepentingan film. Tapi kalau untuk kan dekoratif yang sebagainya ini banyak juga yang aneh-aneh, yang macam-macam tampilannya. Tapi kalau untuk film di sini. Jadi kalau kita mau menyambung kan bisa menggunakan transisi. Misalnya yang tadi saya hanya kontrol dissolve langsung muncul. Ya kalau Anda kan kita bisa ambil di sini, drag seperti ini ya. Ya, ada banyak. Kalau yang standar itu memang deep to black, ya dari terang ke gelap, ada gelap, ya. Nah itu ini kalau ini fade in. Kalau seperti dari gelap ke terang fade in. Kalau dari terang ke gelap itu fade out ya, fade in ada fade out. Ya seperti itu. Kalau biasanya standar untuk ending ya paling digunakan deep to black. Ya, kalau dia mau putih deep to white, putih seperti ini deep to white, ya dia ada efek warna putihnya. Itu deep to white bisa digunakan di awal. Ya, standar itu paling banyak orang deep to black. Ya. Kemudian ini coba ini filmnya, coba kita lihat. Penae mangkat kerja karo ngapeli ya. Kangen atau ketemu. Ini sesuai anjuran pemerintah ini. Social distancing jarak 2 meter pas. Meskipun karo yang yo jaga jarak. Kudu siap sih. Meme amat pesen apa? Lu nyuwun sop ayame kali, teh hangat kali. Dede, sampai mantep kok. Enak iki, wonge mate karo kok. Mantap. Aku ndang dibulang. Ndang, aku dibulang. Oh no. Oke, sudah lihat tadi filmnya ya. Itu tadi naskah yang dirancang, kemudian itu tadi hasilnya. Jadi seperti itu yang akan dikerjakan untuk penulisan skenario-nya. Silakan dipikirkan seperti apa ide-ide film yang bisa diangkat sebagai ILM. Tadi contoh yang ditampilkan itu tentang temanya tentang COVID, tentang bagaimana menjaga protokol, menetapkan protokol kesehatan, dan juga ada pendekatan komedinya, dan ditunjukkan oleh kegiatan anak-anak muda yang masih biasa menggunakan hubungan relationship ya, ada ya dia dengan pacarnya, yang itu menjadi pengemasan cerita di situ, dikemas film pendek tapi bernilai muatan pesan sosial untuk menjaga kesehatan di masa pandemi, menerapkan protokol kesehatan. Baik, ada yang mau bertanyakan silakan ya. Saya Pak. Iya.
Silakan. Ini Pak, pertanyaanku yang masih di fundamental ya Pak, yang di ini, dan dari mana datangnya ide untuk bikin video iklan layanan masyarakat Pak. Tahapannya itu yang pertama kali apa yang dulu kita cari, masalah kah dulu atau kalau misalnya mungkin bikin video ILM harus ada terkonsep sinopsisnya atau bagaimana Pak? Karena melihat kemarin-kemarin, so kalau misalnya saya mau bikin sesuatu itu sangat sulit cari kalau ada masalah yang mau diangkat, tapi sangat sulit lagi di konsep dan cara pengemasannya bagaimana Pak? Kira-kira ada tips untuk bikin sinopsisnya itu bagaimana? Ya, sebenarnya tadi sudah ditampilkan, aku mungkin terlambat bergabung tadi dari ide, dari menemukan ide, sudah kita tampilkan semua di awal. Tadi ada materi pertama itu tentang pengembangan ide, menemukan ide, kemudian membuat premis, tema, premis, ya, ide, tema, judul, kemudian premis. Saya coba kembali share ya. Kelihatan anunya, Agung? Kelihatan Pak. Ya, tadi kita ya, memang tadi sambil ditanggapi aja Agung ya, itu datang ide kan banyak macam ya, dari pengalaman pribadi, dari pengalaman orang lain, dari ceritanya orang, dari hasil bacaan, dari inspirasi. Mungkin biar inti interaktif, apa idemu Agung, tentang apa idemu? Kemarin Pak tentang apa itu di ILM waktu ini dia sih Pak, waktu dokumenter Omnibus Law kemarin. Yang Palaka Momen. Bukan Pak, yang yang semester lalu yang dokumenter itu. Apa tuh? Yang tentang Omnibus Law Pak. Oh, Omnibus Law. Itu kan dokumenter Iya. memang itu. Kalau itu kemarin, ini kan kita mencoba di yang sekarang ini, kita mau bikin film. Mau pada Pak, anggaplah ini hak pejalan kaki. Hak pejalan kaki. Kurangnya nah, ya infrastruktur. Berarti kamu masuk ke ini. Sekarang tadi sudah ada materi kita, 2 materi tadi saya sampaikan. Ini ya, kelihatan ya slide ini ya? Iya Pak. Ya, ini translate ya. Itu kan ada beberapa macam yang bisa diangkat pada video promosi ini. Ada yang tentang kesehatan, ada kesehatan itu banyak tadi, ada COVID, narkoba, rokok, makanan, penyakit menular, ada keamanan. Ya, ini masuk ke keamanan tadi kamu ini. Ya, tentang hak-hak pejalan kaki bisa masuk ke sini. Contohnya kan keselamatan berkendara, hak pejalan kaki boleh tadi itu. Nah, ini kan juga misalnya di orang yang menelpon sambil naik motor atau bawa mobil sambil menelpon, sambil ngobrol. Ada juga biasa itu pengendara yang bercerita kanan kiri macerit sampai kayaknya dia punya jalanan sendiri. Mereka punya jalanan berdua sampai tengah jalan ambil cerita. Ya, sama juga dia penggunaan itu karena kan ada memang jalur khusus untuk pengendara sepeda, ada jalur khusus untuk pejalan kaki. Ya, bisa diangkat menjadi tema itu. Bisa kamu jadikan nanti mungkin ada orang naik motor kesini naik motornya karena macet. Nah, itu ada yang tegur. Misalnya dia sampai dia menabrak atau apa. Idenya tadi menarik. Idemu misalnya tadi tentang hak pejalan kaki. Bisa saja nanti misalnya digambarkan suatu keadaan yang kemacetan. Kemudian dia mencoba menggunakan jalur alternatif dengan cara naik ke trotoar dan ternyata dia menabrak pengemis yang sedang duduk di jalur itu, di jalur untuk pejalan kaki. Ya, ini masuk ke sini Agung. Ini bisa. Tadi kan ya Pak. Tema-temanya kita ada. Nah itu ada Pak, yang saya bingungkan itu Pak, kenapa langsung tiba-tiba pikir di teknisnya? Itu yang kubingungkan saya Pak. Apakah kan kalau kita kan ini berpengalaman Maki. Nah kira-kira kalau saya ini yang kurang pengalaman dalam membuat video, bagaimana cara aku ini transformasikan masalahku ke scene yang akan datang Pak? Ya, makanya kan tadi ada istilah treatment. Treatment itu garis besar cerita bisa dibagi-bagi. Kan inti masalahnya kan tadi juga bagaimana memberikan hak ruang kepada pejalan kaki. Nah, kita bisa kita kemas melalui peristiwa
peristiwa itu difilmkan. Kita filmkan peristiwa apa yang terjadi. Nah, kalau saya langsung berbicara teknis memang karena langsung di bayanganku seperti apa eksekusinya. Seperti apa nanti kita gambarkan itu, nanti kan kesadarannya ternyata dia yang pengendarain karena dia mau cepat, mau tidak terlambat, mau ini macet, dia ambil jalurnya pejalan kaki. Nah, ternyata dia tidak melihat ada juga pengguna jalan kaki, ada pengemis juga yang duduk di situ. Ataupun orang yang lagi beristirahat. Itu kan banyak terjadi sebenarnya. Ada sempat saya lihat di YouTube itu berkelahi antara yang ngotot karena dia mau buru-buru lewat jalan itu dan orang yang menegur karena anaknya ditabrak. Ada ibu-ibu itu pernah marah. Ada pernah viral belum lama ini. Ya, dia anaknya ditabrak. Sama ada juga anak-anak yang tadi pengendara motor pakai sepedanya yang ada jalan di trotoar, Pak. Iya, ada memang ternyata gerakan YouTuber yang itu yang memang aksi sosial. Gerakan sosial memang anak-anak muda yang bikin YouTube juga sampai memang kasar caranya sih yang kalau ada lewat di zebra cross sampai tendang motornya orang, sampai dia joget-joget sambil ini. Memang tujuannya bagus, toh. Ada gerakan-gerakan YouTuber yang begitu. Mungkin kamu pernah lihat, toh. Ada yang langsung turun ke jalan, dia eksekusi langsung, menegur langsung secara frontal. Ya memang kan ada etika, kadang-kadang ada yang tidak terima ditegur. Nah, kalau tadi berarti di sini, Pak, pengolahannya di treatment, Pak. Untuk iya, di eksplorasinya lagi ide-ide di treatment Iya, makanya jadikan premis dulu apa intinya. Premis itu ada ada di sini ya, sebentar. Di premis bisa kamu bikin dulu ini 3 macam dulu ini. Ada poin penting, ada konflik masalah, penokohan, bagaimana dramatisnya. Dramatis yang dibilang dramatis, hal sederhana bisa menjadi rumit, menjadi besar. Hal sederhana di situ pengaruhnya dramatisnya. Penokohan itu gayanya, karakternya itu orang. Karena kan misalnya ada orang yang beda-beda karakternya, ada orang yang mungkin hal sederhana bisa menjadi dilebih-lebihkan karena karakternya memang dia panikan. Kan mungkin kamu punya teman-teman yang panikan, bisa kamu dia mati meja begini mati kerja tugas kita terlambat. Pokoknya bisa kita lihat dari ininya, cara ngomongnya, cara menyikapi masalah. Nah, di situ masuk ke penokohan dramatik ya, kita bisa bangun antara hubungan antar tokoh bagaimana dia respon. Ada kan orang yang responnya tadi yang panikan, kemudian dengan orang yang kalem, diam saja, biarpun masalah besar santai meskipun dia dalam hatinya juga pasti ada kekhawatiran, tetapi dia bisa menghadapi situasi dengan cool, dengan ya itu kan yang diharapkan kan, kita mau bisa mampu menguasai situasi. Ya, kalau begitu sebenarnya yang menjadi kekuatan orang secara audiovisual membuat film. Karena kekuatannya di unsur dramatiknya. Di sini tentukan memang dulu apa masalahnya tadi kan kamu idenya kan sudah ada tadi. Ya, idenya tentang hak pejalan kaki. Kemudian ya itu disusun bagaimana itu menjadi konfliknya apa. Tadi kan saya kasih gambaran tuh, misalnya ada tadi orang yang bisa juga begini, mungkin dari uang temuan ya dapat ide lagi misalnya kan karena dia mau cepat ambil itu uang, dia angkat motornya cepat ke jalur pejalan kaki karena mau ambil, ada uang jatuh. Ada uang yang jatuh. Nah. Iya, Pak. Ya, pernah kan ada orang yang bikin begitu, ternyata itu ujung-ujungnya itu masalah tuh kembali lagi ke rumahnya, ternyata istrinya yang jatuh uangnya. Sebenarnya uang dari dia itu awalnya. Ya, ada kan pernah orang bikin film begitu, dapat uang tuh, menemukan uang. Ternyata itu uang namanya siklus berputar, itu uang dari dia aja awalnya, kasih uangnya istrinya pergi ke pasar tidak beli apa-apa karena hilang uangnya jatuh, ternyata yang dapat suaminya tonji dan merasa itu kan bisa hubungan kausalitas sebab akibat ya, maksudnya kan kadang orang kan namanya dunia sandiwara itu, maksudnya kita bisa atur pemainnya apa yang terjadi ya, itu ternyata bisa kembali lagi ke rumahnya, awalnya dari rumah berangkat kembali lagi ke rumah, ternyata uang yang tadi yang hilang itu adalah uang dari dia tonji. Dia pikir dia menemukan uang, dia pakai beli-beli yang tidak penting, ternyata itu harusnya dia pakai makan siang bersama keluarga, uang 100.000 misalnya ditemukan. Bisa seperti itu sebenarnya pendekatannya. Ya makanya harus kreatif, harus banyak menonton, banyak ide cerita, itu muncul ide cerita atau apa namanya gagasan itu memang sulit ditemukan, tetapi bisa juga gampang susah sih, kadang-kadang mudah kita dapat, kadang juga sulit kita dapat karena tidak adanya ilham, imajinasi yang cepat muncul. Ya, kemudian ini tadi unsur bikin premis tadi itu Agung, jadikan premis. Karena bikin premis itu di sini kasih masuk karakter, tujuannya, halangannya dan apa. Oke Pak, siap.
Nah, ini tadi kandungan premis itu tentang ada karakter, ada aksi tindakan, bagaimana situasinya. Nah, makanya kan ini bisa nanti diterapkan pada penulisan skenario-nya seperti ini tadi. Nah, tulis dulu dari mana datangnya ide, toh ini kan pengalaman langsung, kemudian penerapannya, kemudian judulnya apa, nah, terus premisnya bikin seperti ini. Nah, ini contohnya dari premisnya ini, perjuangan Karjo mengajak jalan pacarnya di masa pandemi, tetapi tetap juga harus menerapkan social distancing. Akibatnya tidak bisa berboncengan motor bersama dan menjaga jarak saat makan. Karyo tetap berusaha menunjukkan sisi romantis dirinya kepada sang pacar. Itu premisnya. Sinopsisnya ini tadi. Nah, seperti tadi yang tadi sempat nonton tuh, Agung nonton tadi sama Iya Pak, iya. Nah, ini Saya kan nonton juga. gambarannya. Ya, diolah menjadi naskah seperti ini. Ya. Untuk penulisan, saya pikir mudah dipahami kan penulisannya. Ada Untuk ini penulisan ya Pak, ya. karena ada formatnya tuh, jadi tinggal dan itu bisa yang kubingungkan Pak untuk eksperimen ide-idenya lagi, kayak bagaimana nanti divisualisasikan ini, visualisasikan itu. Visualisasikan istilahnya screenplay, ya, screenplay. Makanya nanti bikin orang storyboard, bikin shortlist, bikin shortlist, daftar shotnya. Ada juga storyboardnya itu. Kalau storyboardnya ini kan bisa biasanya ini kan jadinya ini. Ya, bisa nanti di sketch juga bikin storyboardnya seperti ini. Apa di storyboard juga ada ukuran gambar, ada pergerakan kamera, misalnya track in, track out, ada pen kanan, pen kiri kah, atau dari mana ke mana, ada shot drone misalnya. Itu bisa. Ini kan saya rencana mau bikin film juga sama mungkin kalau anak-anak yang ada yang mau punya waktu juga, saya ada bikin naskah juga. Rencana mungkin akan mau produksi kayak macam tadi kan ada film yang pernah saya buat juga dengan teman-teman DKV di akhir Desember. Kayak begitulah. Mungkin mau bikin juga sebagai motivasi diri juga untuk melatih ilmu yang sudah pernah dipelajari dan juga bisa itulah. Mungkin sambil nanti pikirkan juga, kalian akan bikin juga seperti ini. Akan bikin seperti ini, kemudian secara tim, nanti kan secara individu pasti kalian bikin sendiri masing-masing idenya seperti ini, bikin naskahnya, kemudian nanti akan dibikin tim untuk diproduksi, dan yang mana akan dipilih untuk diproduksi. Ya, dalam mungkin 5-7 orang juga. Jadi metode saya mengajar seperti itu juga, menggunakan pendekatan individu, kemudian kelompok untuk mengerjakan bersama. Ya. Bagaimana? Saya pikir jelaskah informasinya? Jelas sih kalau saya Pak. Ya, yang lain silakan ditanggapi. Kan sudah ada semua teknisnya, ada minta di hasil videonya, bagaimana cara mengedit. Bisa juga saya nanti latih juga untuk editing. Kalau yang biasa pakai Adobe Premiere atau pakai After Effects atau pakai ini saja biasa mengedit. Kalau kerjaan sampingan ada biasa kerjaan video. Bisa juga kita sharing seperti apa sebenarnya ide-ide kreatif. Memang yang paling berat itu inti dari segala produksi itu adalah naskah. Ya, kalau prinsip begini, memang kan perpaduan antara teknis dan non-teknis. Non-teknis itu berupa skenario-nya, screenplay-nya, apa sih inti blueprint-nya. Sebenarnya blueprint-nya itu masalah dari naskahnya. Kalau kalian sudah punya naskah yang baik dan didukung oleh teamwork atau tim kerja yang solid, yang handal, nah itu semakin sempurna nih. Tetapi lebih baik sebenarnya peralatannya seadanya, tetapi naskahnya bagus dibanding peralatannya luar biasa, lengkap drone-nya, lengkap stabilisernya, lengkap alat editingnya, tetapi naskahnya tidak bagus, ya percuma. Ya, banyak kan sutradara itu, penulis naskah itu tidak jago mengedit, tidak jago ambil gambar, tapi nggak tahu itu ilmunya, nggak tahu bisa narahkan orang. Dia bisa memimpin tim produksi, bisa memberikan keputusan. Nah, di situ kan sebenarnya kenapa biasanya banyak orang yang dari penulis skenario yang sekaligus menjadi sutradara, karena dia memahami sekali ketika ini buntu, ketika ada kendala lapangan bisa belokkan, bisa tetap sesuai dengan benang merahnya. Ya misalnya adegannya harusnya dia menimang anaknya. Kan pernah saya dan tim di Jogja bikin film itu adegannya itu adalah kan ini mamanya ini penari malam. Pulangnya jam 12 malam. Itu anaknya kan tidak pernah ketemu dengan mamanya karena selalu tengah malam baru pulang. Jadi pernah suatu waktu anaknya menunggu
menunggu untuk bertemu. Nah, harusnya adegannya di situ dia ketemu sama mamanya bulan tengah malam, karena pada saat kita syuting anaknya sudah tidur karena tengah malam memang juga waktu itu syutingnya sampai jam 2 pagi. Sudah jam 2 pagi anaknya sudah terlalu lama menunggu ketiduran Mi. Jadi terpaksa kita merespon situasi, improvisasi adegan dengan cara ya dia menggendong anaknya yang lagi tidur. Tidak ada interaksi komunikasi secara langsung, tetapi adalah keprihatinan dengan anaknya. Ada ucapan dari ibunya bilang, saya memang sepertinya beginilah cara saya mencari uang untuk keluargaku setelah ditinggal kabur oleh suaminya. Hanya sebatang kara, anaknya bersama neneknya di rumah selalu menunggui sebagai penari malam dengan berbagai macam godaan-godaan lelaki hidung belang di luar. Itu menjadi tema yang sangat menarik karena waktu itu tentang undang-undang pornografi juga, bagaimana pelaku seni di malam hari yang mencari uang. Dia sebenarnya sebagai pelestari budaya, tetapi dia juga rentan dengan tindak-tindak seksualitas dan kriminalitas oleh hidung belang di malam hari. Dan waktu itu alhamdulillah untuk film pendek waktu itu tahun 2010 kita menang Piala Citra tahun 2010, masih ada baju kaosnya saya simpan. Itu sebagai sebenarnya karena itulah kemampuan berpikir kita melihat ide atau fenomena apa yang ada di lapangan kemudian dijadikan film pendek. Nah, ini juga sebenarnya yang menjadi tadi pertanyaan Agung, memang berat. Memang yang paling berat adalah memikirkan konsep naskahnya, konsep ceritanya, kemudian menemukan juga pemain yang tepat untuk kita menyempurnakan ini sebagai produksi film pendek atau produksi audiovisual. Baik, ada yang bertanya tadi, silakan. Silakan. Pak. Ya. Tadi saya pikir tadi ada Fatul mau bertanya itu, angkat tangan. Siapa yang Iya, Pak. Ada Kail Project ini. Siapa lagi? Dari Saya itu Pak, salah akun kata Akmal. Akmal, oke, silakan. Siapa duluan? Siapa? Ingin bertanya Pak. Ya, Fatul. Kasih apa videomu? Akmal mau dulu, Pak. Oh ya, Akmal mau dulu. Silakan videomu kalau bisa. Biar tidak mau tanya Pak. Anda juga. Ya, berarti orangnya pemalu ini, tidak kasih lihat video. Pandai Etal tidak suka sekali orang tidak kelihatan videonya. Ya, itu kan, wah, pakai berhijab ini, ya silakan. Bertanya Mako. Silakan, Akmal. Ya, suaranya belum kedengaran. Silakan. Pak, jadi mau bertanya Pak. Mungkin dari lihat tadi. Nah, satu produksi kok kapan? Perusahaan aja kok. Nanti Pak, bagaimana misalnya ada naskahnya tuh Pak, tapi di dalamnya itu tidak ada aspek promosi. Apakah bisa dalam bentuk lokasi saja Pak, di promosi misalnya lokasinya kita kerjasama sama kafe, apakah bisa masuk juga itu promosi Pak, kalau lokasinya di tempat orang? Tolong dengar dulu ya, ini kan sifat ILM yang kita bikin dulu nih, ILM. Promosi. ILM itu mempromosikan sesuatu yang sifatnya himbauan atau arahan atau yang bisa memberikan, bukan komersial, Fatul. Yang ini kita bikin ya bukan sifatnya komersial. Nanti setelah produksi ini yang kita bikinkan profil-profil atau pendekatan usaha-usaha yang kita mau promosikan. Kalau ini sifatnya promosi yang sifatnya non komersial. Ya. Oh, jadi bebas di Pak temanya. Jangan ada temanya. Ada temanya tadi. Kau nggak lihat tadi slide-nya kapan? Ini temanya sudah ada tadi ini. Ada. Bisa lihat slide-nya? Sudah ada temanya semua saya tampilkan tadi. Saya share lagi ya. Ada temanya. Sudah saya tampilkan tadi temanya. Mungkin terlambat bergabung ya. Ini temanya. Temanya sudah ada semua. Ini temanya. Kelihatan slide-nya? Ini temanya tentang kesehatan, bisa tentang COVID, narkoba, rokok, makanan, penyakit menular, ya, dan keamanan itu tentang keselamatan berkendara. Tadi kan macam Agung mau tentang hak pengguna jalan. Nah, ini ada lingkungan, ada tentang global warming, tentang hemat air, tentang go green. Ya, itu tema-temanya.
Kalau ada tawaran boleh juga dibicarakan biar bisa kita akomodir juga. Kalau misalnya Pak sedikit Ji konsep makanannya Pak, karena kan yang ada film mau saya rencana produksi Pak, tapi dia tentang persahabatan. Nah, di dalamnya itu ada Ji beberapa kayak penjual ikan yang nanti kasih masuk logo ikannya di dalam. Terus ada juga kafe yang mau dikasih masuk tempatnya di dalam. Jadi dia sponsor tempat sama sponsor ikan begitu ya, untuk makan. Ya, baik. Mungkin sedikit Fatul ya, begini ya. Ini kan sebenarnya kerja kelompok yang akan kita lakukan. Ya, jadi semuanya bikin naskah, nanti dirembukan yang mana mau diproduksi. Kalau untuk sekalian mengerjakan proyek di luar, mungkin kalau relevan Ji, kalau memang jauh Ki, mending produksi sendiri Ki. Kalau kamu punya proyek di luar, mau sekalian kerjakan itu, kalau maksa itu enggak bagus juga kalau terlalu dipaksakan. Tidak full ke ILM-nya. Ini kan ILM-nya sebagai iklan sosial yang kita mau bikin. Nah, kalau Bukan untuk cerita ya? Dulu kemarin selesai dieksekusi. Cerita-cerita kemarin Ji, naskah-naskah yang dibuat Ji pas, tapi lama naskahnya Pak, belum diproduksi videonya. Iya, kalau begitu kan nanti kan akan dipilih yang mana akan dirembukan sama tim. Kamu kan belum punya tim siapa-siapa orangnya. Makanya kan semuanya nanti biar semuanya naskahnya masuk, skenario-nya masuk. Skenario-nya seperti yang saya buat juga ini, nanti akan saya share juga seperti apa contohnya. Jadi kan contoh skenario-nya seperti ini. Kalian bikin dari mana ininya. Contohnya kan kalian buat seperti ini. Naskahnya nanti kan setelah masuk semua tugas individu, kalian akan dibentuk tim juga yang mana akan dipilih oleh tim untuk diproduksi. Ya, kalau memang kesepakatan yang tadi naskah yang kamu bikin itu yang akan diproduksi dengan timmu, ya enggak apa-apa. Nanti saya kembalikan ke situ aja sih. Kalau memang yang mana akan dikerjakan itu akan disepakati oleh timnya. Kalau misalnya Fajar yang ada di kampung, Fajar yang ada di Kendari, ya mau tidak mau kan produksi sendiri. Mungkin melibatkan remaja setempat, Karang Taruna atau teman-teman sekolahnya dulu, boleh jadi tim. Ya, yang penting kan kamu jadi sutradaranya, penulis naskahnya situ bisa memahami apa yang akan dikerjakan. Boleh sebenarnya menyesuaikan juga. Ini sifatnya produksi bisa individu dan non individu. Kalau kelompok, kalau memang memungkinkan untuk kelompok ada di Makassar, nanti akan ditim. Makanya tetap akan kita koordinir seperti apa teamwork-nya. Ya, saya pikir ini saya sangat menarik ya. Saya juga punya spirit yang besar untuk bikin juga produksi dengan anak-anak yang ada, dengan tim yang ada, karena semuanya punya motivasi untuk berkarya bersama. Kalau kita di kampus FSD kan punya teman dari Sentra Tasik, bisa jadi aktor, anak teater, bisa jadi Sentra Tasik juga yang buatkan musiknya. Kan selama ini kita pakai free musik terus toh. Kemarin itu ada seniormu juga, Mutsil 2016, bikin TA-nya, bikin animasi. Nah, pas dengar musiknya bilang, aduh, saya lainnya mikir yang lain. Kan ini musiknya kan sering sekali bisa pakai bikin video. Nah, tetapi kan ini dia pakai juga ya. Makanya kenapa tidak diberdayakan teman-teman kita dari Sentra Tasik yang bisa bikin aransemennya. Kan mereka juga punya komunitas-komunitas yang penggiat sound, pembuat musik ilustrasi, senang-senang begitu. Kenapa tidak dikolaborasikan? Karena itu juga menjadi karya bersama juga ketika itu teamwork-nya. Ada penata musik kah, ada sound desainnya siapa, seperti itu. Oke, kalau untuk Akmal tadi apa mau ditanyakan? Akmal, apa mau ditanya Akmal? Ini Saya ada. Untuk per kelompoknya itu berapa orang Pak? Kayak maksimalnya atau minimalnya? Kan minimal mungkin itu Pak, maksimalnya mau. 7 maksimal kayaknya, 7 orang nih Pak? Ya, 7. Harus beda-beda juga Pak atau bagaimana? Karena kan pasti akan lebih baik kalau beragam gitu. Misalnya tadi tentang kesehatan, tentang narkoba, tentang ya itu tadi kan sudah ada tema-tema yang saya tawarkan. Tinggal kita bisa pilih yang mana kira-kira yang sesuai dengan pertimbangan begini ya.
pertimbangan tempat, budget, dengan kemungkinan untuk diproduksi. Banyak juga naskah biasanya bagus, cuma berat untuk diproduksi karena susah. Misalnya lokasinya di Toraja, lokasinya di mana yang memang konsepnya seperti itu, konsepnya di gunung misalnya, sulit untuk diwujudkan, atau di laut misalnya adegannya, di pinggir pantai di mana yang sulit untuk diwujudkan. Nah, makanya nanti akan dirembukan, tetapi tetap akan koordinasi dengan saya untuk bisa kita petakan bagaimana keberagaman karya yang kita hasilkan. Kita akan petakan keberagaman karya biar ini kita punya produk dari DKV itu macam-macam hasil anunya. Apalagi kalau nanti memungkinkan juga bisa saja kita lakukan kompetisi. Maksudnya kita bisa ikutkan lomba-lomba film pendek, lomba-lomba film ILM. Kan banyak juga lomba-lomba ILM yang ada video iklan layanan masyarakat. Bisa kita salurkan ke sana. Makanya tetap nanti mungkin akan ada produksinya yang ditulis di bumper awal itu DKV BSD-UNM mempersembahkan. Jadi lebih baik seperti itu karena kita, kenapa? Karena ini di bawah naungan kita dari DKV yang membuat ini bisa juga memperkenalkan kampus kita ketika dikompetisikan, dilombakan. Karena banyak juga film-film pendek itu di luar menang karena ada nama kampusnya dia pakai di depan. Ini bukan produksi kelompok kecil, tapi mewakili lembaga kampusnya. Nah, bayangan saya seperti itu juga. Selain sebenarnya menjadi aset kita punya aset kita membuat produk film ini, bisa juga untuk kepentingan lomba-lomba juga nanti bisa kita ikutkan. Cuma kan belum tahu yang mana lombanya, kapan deadline-nya, kan ada deadline-nya ya. Ada lomba sebenarnya akhir Maret nih. Ya kan kita tidak mengejar itu. Kita mengejar juga yang penting kualitasnya dan perencanaan waktu yang ada, karena setelah proyek ini akan ada juga iklan video profile yang kita kerjakan. Mungkin nanti profil komunitas atau profil apa yang kita gunakan sebagai layanan jasa pembuatan video promosi seperti itu. Kan video promosinya berupa produk juga yang kemarin kita alihkan ke pembuatan PKM GFK. Tapi pada dasarnya kan penulisan skenario-nya sudah kita pelajari membuat kemarin itu. Jadi untuk membuat kalian sebagai tugas individu ini akan lebih mudah. Dan perlu latihan sebenarnya, sering-sering nonton film pendek ataupun kepikiran apa. Itu kan enaknya itu sebenarnya kalau kita bermain audiovisual, bisa kita bermain lintas waktu. Bermain ruang dan waktu. Malah juga ada yang kemarin menang ILM itu pakai seolah-olah kayak kecanggihan artificial intelligence menggunakan sistem animasi hologram untuk komunikasinya. Baik, silakan. Saya Pak, satu Pak pertanyaanku. Ya, silakan. Ini Pak, dalam membuat video ILM ini diperhitungkan juga efektivitasnya Pak. Maksudnya kalau misalnya kan saya anggaplah saya bawa hak pejalan kaki toh, kan kalau misalnya itu diputar di Videotron cocok di pasarnya. Tapi kalau misalnya kita mau angkat tentang gizi buruk, baru anggaplah audiensnya itu orang-orang menengah ke bawah, kan menurutku mereka juga mungkin lihat ini video susah Ki. Apakah diperhitungkan begitu Pak, atau lebih kebebas-bebasnya Ki menentukan masalah? Ya, kalau masalahnya kan memang perlu dikaji seperti apa sebenarnya pentingnya itu masalah yang kamu angkat, seperti apa juga apa yang terjadi, fenomena yang terjadi itu menjadi kebutuhan masyarakat, kebutuhan kampanye-kampanye hidup sehat kah, kampanye-kampanye tentang kelaparan, pola hidup yang sehat dan gizi yang baik untuk anak-anak, itu kan menjadi penting sebenarnya. Sudah ada juga misalnya balai pengawasan apakah sebenarnya yang berhubungan dengan gizi yang bisa dijadikan latar belakang di situ. Makanya kan memang meskipun ini film, tetap butuh hasil-hasil riset juga yang menjadi penguatan. Kita punya dasar kenapa kita angkat ini, karena memang menjadi perhatian serius oleh pemerintah, menjadi perhatian serius juga oleh masyarakat. Ya memang betul itu bahwa perlu ada dasarnya dulu, kamu kaji kayak tadi ya, apa sih pentingnya, apa dampaknya kepada, karena memang bisa saja ditawarkan di Videotron semacam
saya punya tugas akhir saja waktu tahun 2010 sebelum saya sarjana. Tahun 2010 itu saya angkat ILM Mari Bersepeda. Itu judul saya itu dinamisasi pergerakan kamera pada iklan layanan masyarakat Mari Bersepeda. Ya, sego segawe lan nyambut gawe, ya, bekerja dengan bersepeda untuk bekerja untuk pergi bekerja maupun beraktivitas dengan bersepeda. Itu yang saya angkat pernah waktu saya TA aku itu ILM, pembuatan iklan layanan masyarakat. Jadi memang sesuai dengan waktu itu juga di Jogja tahun 2000-an awal itu memang lagi digalakkan pemerintah untuk pola hidup sehat dengan bersepeda. Nah ini juga yang menarik juga kalau kamu mengangkat tentang itu go green, apa kan sebagainya, ada semua hubungannya keterkaitan dengan gerakan-gerakan sosial. Apalagi kan teman-teman DKV sangat dekat dengan gerakan-gerakan sosial untuk memberikan mengedukasi masyarakat melalui ILM ini. Nah, di sini video promosi kita mempromosikan ini secara sifatnya sosial, nanti juga secara komersial dengan ada produk atau layanan jasa yang kita promosikan seperti itu. Ya, cocok Mi Agung, bisa kamu lanjutkan lagi apakah yang kamu gali tentang itu tadi, kalau yang mana kamu angkat apakah pengguna jalan? Iya Pak. Anu juga sih tadi yang kutekankan, karena biasa kan konsep video apa segala macam yang ternyata ini konsep tidak ini masalah yang kita angkat tidak perlu memang divideokan, kayak itu tadi kayak saya toh gizi tentang orang yang menengah ke bawah yang kayak kaum marginal kan itu kalau misalnya kita mau cari pendekatan video kan susah karena mereka saja untuk akses ke videonya susah. Maksudnya kan biasa begitulah Pak, ada iklan-iklan masyarakat tapi itu tidak tepat sasaran tidak tepat sasaran ke audiensnya, dia tidak perhitungkan mereka. Ya baik, begini mungkin Agung, yang saya tangkap dari pertanyaanmu adalah kamu mau mengangkat sesuatu dokumenter, sifatnya dokumenter, artinya adalah rekaman peristiwa asli yang kamu ingin sajikan. Nah, kalau kita sebenarnya pendekatan film pendek kan bisa diadegankan. Bisa kita mungkin begini caranya adegankan itu dalam film. Misalnya begini ya, yang tentang gizi buruk itu kita tampilkan dalam televisi. Jadi adegannya itu adegan misalnya ada orang tua atau keluarga di dalam rumah yang sedang bersyukur juga. Dan kamu sudah hebat begini karena kita bisa makan apa saja yang kita mau. Lihat itu di televisi. Banyak sekali anak-anak terlantar di negara mana atau di tempat mana yang busung lapar, yang tidak mendapatkan pelayanan yang baik, mendapatkan diskriminasi dengan yang di tempatnya, atau tempat-tempat yang memang bisa ditampilkan tidak secara langsung sih, maksudnya lewat mungkin ada rekaman video-video nanti yang ditampilkan melalui gadget melalui smartphone atau melalui layar komputer yang masuk dalam cerita, itu mungkin salah satu upaya pendekatannya. Jadi kita tidak langsung, yang saya tangkap sama kamu tadi kan seolah-olah mau mengambil gambar secara langsung ataupun mengambil gambar yang secara ini. Kita kan yang dilakukan di sini adalah pendekatan sinematografi, pendekatan film pendek yang digunakan untuk menyampaikan pesan promosi yang sifatnya komersial maupun non komersial. Yang sekarang ILM ini kan sifatnya sosial, non komersial. Nanti setelah ini akan kita arahkan ke yang sifatnya komersial seperti itu. Jadi memang ada pendekatan yang digunakan, tetap bisa mengambil hal-hal realitas yang ada, tetapi mungkin masuk ke dalam cerita film pendek yang kita buat. Seperti itu, Agung. Begini Pak, tadi itu aku maksud kayak begini, kan mungkin bikin ini video ILM, bukan di teknisnya saya Pak, tapi permasalahan yang diangkat lebih tepatnya. Maksudnya kan biasa ada Pak, nggak saya tahu sih ada atau tidak, tapi kalau misalnya ada lucu dia bikin video, tapi ini video adalah edukasi orang marginal tentang gizi, pentingnya sih. Nah, pengemasan videonya itu Pak lebih ke ilmiah sih. Maksudnya dia pendekatan itu dia tidak perhitungkan ke audiensnya. Nah, jadi menurutku kan gagal anunya pendekatannya di video. Maksudku kan kayak jadi pertanyaanku, apakah dalam mengangkat isu itu ada batasan-batasannya atau bagaimana Pak? Itu dia tadi. Ya,
Itu kan maksudnya secara substansial, Agung kan secara substansial. Iya Pak, ya itu ya. Ya secara substansial Pak. Iya, makanya kan bilang dulu yang seperti apa dulu, Agung, bisa kita diskusikan seperti apa substansinya, apa pentingnya. Kalau masalah substansial kan ada namanya artikel-artikel ilmiah termutakhir yang paling baru. Ya, data tahun 2020 misalnya, data awal 2021 menyatakan bahwa seperti ini, pentingnya penekanan seperti ini, gizi buruk ini terjadi di tempat ini dan begini butuh diperhatikan. Itu kan ada dasarnya sebenarnya. Kenapa kita mengangkat ini? Pasti sudah ada targetnya. Ini apalagi kan ini film sifatnya kan non fiksi. Ya, non fiksi sebenarnya pengawasannya meskipun substansi isinya itu berupa fiksi atau berupa hal-hal yang diangkat dari kisah nyata. Makanya kan biasa film pendek itu ada kisah diangkat dari kisah nyata apa yang terjadi. Ini kan kalau untuk apa namanya? Kreativitas dalam membuat video promosi ini saya pikir bisa meluas ya apa yang kita mau kerjakan bisa saja kita lakukan sharing atau diskusi terkait apa yang kita mau angkat nanti kan untuk substansinya ya nanti dilihat referensi apa yang paling mendasar ada poin-poin penting apa yang akan dimasukkan di dalam film pendek itu nilai-nilai apa yang perlu ditekankan dan bagaimana cara sudut pandang dari sinematografinya seperti apa yang ingin kita berikan penekanan di setiap adegan-adegannya. Memang sih pasti akan arahnya ke perhitungan teknis, coba artinya substansi inti masalahnya itu atau inti ceritanya itu akan dimasukkan dalam beberapa adegan-adegan yang bisa menyampaikan secara tersirat maupun tidak tersirat pesan yang ingin kita sampaikan. Iya, sebenarnya maksudnya kerjakan misalnya dulu apa yang akan kamu lakukan, bisa tetap kita lakukan komunikasi seperti apa pentingnya. Kan banyak sebenarnya sekarang itu enak sekali karena kita selalu terhubung dengan internet, banyak data yang bisa kita dapatkan tentang ini, data tentang ini tahun ini begini, ada semua di statistiknya kah atau di kementerian yang menangani bidang itu, bidang pangan ya, bidang ketahanan dan pangan misalnya ya, pasti ada data-data tentang gizi buruk kah, atau pemenuhan gizi bagi masyarakat Indonesia atau di daerah-daerah mana saja yang terdampak gizi buruk seperti itu, bagaimana daerah-daerah terpencil yang belum merata logistiknya dan semacam itu ya. Baik, sambil saya share anunya ya, absen. Ya. Ya, mungkin itu saja dulu. Silakan dilanjutkan untuk menemukan ide-ide. Boleh dikerjakan seperti apa idenya. Akan saya share juga materi saya yang saya buat. Oke, absennya saya buka sampai mungkin jam 12-an akan saya matikan absennya. Silakan diisi. Dan terutama kita terus membuka ruang komunikasi bagi semua Ananda yang bergabung di mata kuliah ini untuk bagaimana kreativitas yang dikerjakan. Tentunya kan memang selain kebutuhan konsep substansi yang akan diangkat dan juga didukung dengan kemampuan teknis bagaimana untuk mewujudkan, memvisualkan konsep yang kita atau pesan yang ingin kita sampaikan. Ya baik, terima kasih banyak. Mungkin itu saja sebagai pertemuan pada hari ini. Saya harapkan semuanya bisa punya spirit mahasiswa itu adalah pemikir, orang yang cerdas. Kalian semua orang yang cerdas akan menjadi orang-orang yang punya peranan di masa depan. Dan melalui ini adalah paling diminati adalah pembuatan film itu sebagai wadah atau sarana kreativitas sejumlah anak-anak muda yang seperti kalian untuk menuangkan ide-idenya dalam bentuk film pendek. Film pendek yang akan kita buat, kita lakukan dulu pembuatan skenario-nya, silakan dikerjakan. Itu nanti akan kita pantau. Kalau sudah terkumpul minggu depan juga boleh kita akan kumpulkan judul-judulnya dan apa temanya, boleh di list. Nanti akan saya list, coba saya list. Kemudian kita bisa arahkan untuk timnya biar bisa mendapatkan keberagaman karya-karya yang akan dihasilkan. Baik, mungkin itu saja. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Silakan diisi absennya. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan segan-segan untuk bertanya kepada saya, baik di grup ataupun secara langsung. Karena begitulah proses pendidikan, proses pengajaran yang kita lakukan. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ya, akan Pak Tabe, di topik berapa ini absen Pak?
Ada saya kirim itu di grup. Nggak Oh, saya bukan kirim di ke Samoke. nggak ada masuk Samoke. Saya Oh, maksudnya tidak kirim ke sana, ada di grup. Nanti saya kirim juga ada juga di chat ini, di room chat ini ada saya kirim oh ya, ya. absennya. Siap-siap, Pak. Itu enggak lama nah, enggak lama, mungkin 1 jam lagi akan mati link absennya. Jadi kalian, saya memberikan motivasi dulu kepada semua anak-anak semua sekalian di sini. Ini spirit kesempatan kalian bisa berkolaborasi dengan teman-teman kelasmu, bisa berkolaborasi dengan orang-orang yang ada di lingkungan sekitarmu sebagai pemain kah, sebagai kru kah. Nah, itu kebahagiaan terbesar kalau saya pribadi, kalau menulis naskah kemudian bisa terwujud menjadi video, itu ada perasaan gembira. Ataukah begini, sudah ada proses syuting yang kita lewati, proses menentukan pemain, pada saat editing itu ada kebahagiaan tersendiri. Saya bersemangat mengedit videonya karena saya yang kerjakan. Bagaimana menyusun, menempatkan shot ini ke depan, saya mau pikir ya sudah ada pemikiran-pemikiran kita yang sudah direncanakan sebelumnya dan bisa terwujud, itu suatu kebahagiaan tersendiri ya, apalagi kalau bisa dinikmati atau ditonton oleh orang lain. Syukur-syukur kalau bisa diikutkan lomba, bisa mendapatkan apresiasi ya. Tapi sebenarnya hal yang paling penting adalah bagaimana kita berusaha mencoba membuat, kapan kita berusaha merancang ini dan kemudian bisa terwujud ya, kita bisa wujudkan menjadi sebuah karya. Itu adalah suatu proses yang tidak mudah dan perlu diapresiasi. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu. Kita komunikasi terus ya. Jangan sampai ada yang tidak dikomunikasikan demi kelancaran proses pembelajaran mata kuliah kita. Saya tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke, semangat selalu ya. Semangat, sehat-sehat. Jangan lupa vaksin. Yang belum vaksin, pergi vaksin.